Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Ini bisa nih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Agus sebagai moderator. Kalian seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Agus, tentunya kalian calon siswa baru di SMA Negeri Welaus yang tentunya belum mengenal, ya, belum mengenal siapa kami di sini. Nah, sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, ya. Nama lengkap Ibu Nurningsih Karim, sarjana ekonomi. Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi. Ya, kalian bisa panggil nama Ibu secara singkat, berdasarkan ini saja di papan nama Ibu, nah, atau Ibu Ning. Ya, ketemu di mana saja, mungkin Ibu tidak mengenal kalian, silakan ditegur. Siapa tahu nanti kita berpapasan di jalan, tiba-tiba Ibu lewat, ini ada anak SMA Negeri Welaus, Ibu tidak tegur, ya, tiba-tiba nanti bilang ini Ibu SMA Negeri Welaus, guru ekonomi, sombongnya bukan main. Ketemu kita di jalan, tidak ditegur, ya. Namanya masih baru, dengan sekian banyak siswa, tentunya mata Ibu hanya 2, ya. Tidak mungkin bisa melihat dan mengingat wajah dan tampang kalian semua, ya. Jadi kalau misalnya ketemu di mana saja, silakan ditegur, ya. Oke, terima kasih. Itu kiranya sekedar perkenalan singkat, ya. Kita masuk. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang wawasan wiyata mandala. Pernah dengar kata wawasan wiyata mandala? Mungkin di SMP kemarin ada yang bisa ini. Ya, sedikit materi pertama Ibu masuk dengan pertanyaan, ya, sebelum Ibu masuk materi inti. Siapa yang bisa jawab wawasan itu apa? Angkat tangan, yang bisa jawab angkat tangan. Masa siswa SMA Welaus sudah kelas 10 tidak ada satupun yang angkat tangan untuk menjawab pengertian apa itu wawasan? Ada? Oke. Nah, siapa ada? Rena. Oke. Rena akan menjawab apa itu arti dari wawasan menurut pendapat Rena sendiri. Menurut pendapat saya, wawasan merupakan suatu pengalaman dari pengetahuan yang didapat. Betul, ya. Itu pendapat Rena dan itu betul. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Nah, berarti di sini Ibu melihat bahwa kalian ini tidak berani mengeluarkan pendapat dan pikiran kalian sendiri. Berarti yang namanya wawasan kalian itu masih tertutup. Karena tidak tahu arti wawasan itu sendiri apa. Padahal namanya wawasan itu melekat di dalam diri pribadi kalian masing-masing. Nah, oke. Ibu lanjut. Yang namanya wawasan itu adalah cara pandang, ya, cara pandang diri kita sendiri, ya, itu cara pandang terhadap diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Itu wawasan, ya. Cara pandang terhadap diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Nah, materi kita wawasan wiyata mandala. Sedangkan wiyata itu sendiri adalah, ada yang tahu? Oke. Wiyata itu adalah pendidikan. Jadi dia berasal dari kata bahasa Latin atau ya bahasa Latin, ya, Sanskerta. Ya, jadi wiyata itu adalah pendidikan. Nah, wawasan wiyata. Wawasan tadi adalah cara pandang diri kita terhadap diri dan lingkungan sekitar, sedangkan wiyata itu adalah pendidikan, dan mandala itu adalah tempat atau lingkungan.
Nah, dari ketiga kata wawasan, wiyata, dan mandala, kira-kira siapa yang dapat mengambil kesimpulan kalau menurut Ibu wawasan itu adalah tanya jawab. Jadi kita langsung materi, kita Ibu slip saja dengan. Ada yang bisa merangkum? Oke, tadi Rena angkat tangan lagi. Ini kayaknya di dalam ruang ini hanya ada Rena saja. Yang lainnya mana? Hah? Oke, siapa di belakang itu? Nasya. Oke, Nasya berdiri karena ini, sorry, pengeras suaranya tidak sampai ke belakang. Berdiri dan silakan dijawab dengan suara yang keras dan lantang supaya bisa didengar oleh semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membuat satu kesimpulan. Wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala itu adalah cara pandang diri kita terhadap pendidikan dan dan lingkungan di sekitar kita, atau tempat tinggal. Ya, intinya Ibu sudah bisa tangkap, ya. Jadi menurut Nasya bahwa wawasan wiyata mandala itu adalah cara pandang diri dan lingkungan sekitar, ya, mengenai pendidikan, ya, di tempat di lingkungan kita berada. Oke, jadi itu tepat sekali. Tinggal kita gabungkan saja tadi apa yang sudah Ibu sebutkan satu persatu, ya kan? Nah, artinya bahwa bagaimana kalian ini sekarang sedang berada pada tahap calon siswa baru SMA Negeri Welaus. Ketika kalian masuk di lingkungan SMA Negeri Welaus, maka kalian seharusnya sudah tahu, sudah punya wawasan, ya, bagaimana kalian memandang diri kalian sendiri dengan keadaan-keadaan di lingkungan sekitar SMA Negeri Welaus sebagai tempat kalian untuk menimba ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalian masuk ke sini sudah harus ada itu. Jadi tidak kalian di pertengahan semester baru mulai tahu, oh saya ternyata masuk SMA Negeri Welaus maunya ini. Tidak. Dari awal kalian masuk yang sekarang ini, kalian sudah tahu, ya, sudah punya wawasan sendiri tentang bagaimana saya nantinya, bagaimana ketika saya berada di lingkungan pendidikan yang namanya SMA Negeri Welaus. Semua punya kan? Sudah punya cita-cita kan? Sudah punya mimpi kan? Oke. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kalian sebagai calon siswa baru. Masih calon, ya, belum siswa. Oke. Nah, berbicara mengenai lingkungan pendidikan, maka kita tahu bahwa di SMA Negeri Welaus ini, khusus di SMA Negeri Welaus, dunia pendidikan dia luas, tetapi di sini Ibu lebih tekankan karena kita di sini berada di lembaga pendidikan SMA Negeri Welaus, maka kita bahas tentang bagaimana pendidikan, ya, di SMA Negeri Welaus. Oke. Suatu lembaga pendidikan itu pastinya ada unsur-unsurnya, ya. Yang pertama ada pimpinan. Nah, pimpinan SMA Negeri Welaus yang sudah kalian kenal tadi, ya, itu adalah pemateri pertama. Ya, tentunya sudah kalian kenal kan? Oke. Nah, unsur pertama sebuah lembaga pendidikan, khususnya SMA Negeri Welaus, yaitu adalah seorang kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya tim pengajar atau guru. Nah, itu guru itu ya seperti Ibu, ya, mengajar mata pelajaran ekonomi, ada Pak Agus, mengajar mata pelajaran matematik, ya. Dan nanti kalian juga akan diperkenalkan dengan guru-guru yang lain. Kalian kalau ini nanti kenalkan diri sendiri, ya, cari dan kenalkan. Itu. Unsur yang berikut, ya, dalam suatu lembaga pendidikan itu kalian ini sebagai siswa, sebagai peserta didik.
bukan cuma itu, secara warga sekolah, baik internalnya itu adalah peserta didik, sedangkan eksternalnya itu adalah warga masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Gitu. Nah, oleh sebab itu unsur-unsur yang ada dalam lembaga pendidikan. Prinsip daripada suatu lembaga pendidikan, ya, di mana tadi materinya yaitu wawasan Wiyata Mandala, cara pandang bagaimana suatu lembaga pendidikan itu kita sebagai warga sekolah dan sebuah lembaga yang bermartabat, kita membawa diri, ya, dengan aktif dan yang baik, jaga martabat dan nama baik orang tua dan sekolah. Itu prinsip, ya. Jadi ketika saya menjadi seorang siswa di SMA Negeri Welaus, saya harus jadi seorang siswa yang baik, ya, dengan segala sifat dan karakter saya yang bisa mengubah orang lain yang tadinya buruk menjadi baik. Itu. Nah, wawasan Wiyata Mandala, cara pandang diri dan lingkungan.